Ayah, kapan ayah pulang? Hari ini ulang tahunku. Nunggu ayah pulang buat potong kue. Jangan khawatir, lihat apa yang ayah belikan untukmu. Wah, bukankah itu laboub kesukaanku? Ayah tahu soal ini? Asalkan anakku suka, ayahmu tahu segalanya. Terima kasih, ayah. Sayang ayah. Kemari. Wei, Lepaskan aku, kamu mau apa? Kamu tanya aku mau ngapain? Cantik sekali nih gadis kecil. Belum pernah digauli ya? Jangan sentuh anakku. Ayahnya polisi. Kalau kamu berani sentuh dia, ayahnya nggak akan membiarkanmu. Sang Xiao, kami semua tahu. Tapi hari ini kami berurusan dengan anaknya. Halo, Pak Sang. Ayah. Terkejut melihatku, waktu kamu menangkap bos kami. Pernahkah kamu memikirkan akibatnya hari ini? aku nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu berani sentuh keluargaku, aku punya 100 cara untuk menghadapimu. Dan kamu bahkan nggak akan sempat menyesal. Sungguh? Aku tunggu caramu. Tapi hari ini aku di depanmu. Menggauli istrimu dan anakmu. Ayah, tolong aku. Lepaskan anakku. Ibu. Sang Xiao, kamu ingat, inilah akibatnya kalau melawan kami. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani sentuh keluargaku, aku takkan pernah membiarkanmu pergi. Lihat wajah kecil ini. Lihat, betapa lembutnya. Aku lawan kamu. Ibu. Wei, sayang, Mereka menangkap Wei Wei. Kamu harus selamatkan putri kita. sayang. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan putri kita. Buat mereka bayar. Kak Hao, maaf sudah lama menunggu. Jangan banyak omong. Di mana barangnya? Kak Hao, sini, sini. Hei, Bang Monyet, silakan. Ayo, Kak Hao, lihat, kualitas terbaik. Masih anak kecil. Bawa pergi. Jangan macam-macam. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Lembutlah sama cewek. Dik, di sini aku masih bisa maafin kalau kamu bandel. Nanti kalau sampai di taman, baru neraka. Kalau begitu, kamu bakal benar-benar sengsara. Hei, Kak Hao, hati-hati jalannya, Kak Hao. Dengan uang ini, cukup buat para saudara bersenang-senang lagi beberapa hari. Hei, bos, kita sudah bunuh istri Zhang Xiao. Kita juga jual anak perempuannya ke taman penipuan listrik. Menurut informasi, identitas jelas Zhang Xiao adalah polisi. Tapi dia kemungkinan besar adalah raja agen yang sudah pensiun. Hakim, kenapa kita tidak sembunyi saja? Ngapain sembunyi? Sembunyi apaan? Raja agen apa? Cuma barang tua yang sudah dinonaktifkan. Kita banyak saudara. Masa takut sama dia sendirian? Menurutku, kalau dia berani datang, aku akan kirim dia ketemu istrinya yang mati. Benarkah? Tapi hari, ini giliran neraka. Kalian bajingan. Siapa yang berani sentuh istri dan anakku? Aku takkan pernah melepaskannya. Kau adalah hakim tersembunyi itu. Begitu cepat kau mencium bau dan mengejarku. Sekarang kau sudah tahu siapa aku. Harusnya kau tahu akibatnya kalau berani menghina aku. Sang Xiao, aku puji sedikit langsung besar kepala. Jangan lupa, kau bukan lagi anggota Dragon Group. Sekarang kami punya banyak sekali saudara. Apa aku masih perlu takut sama kau sendirian? Lawan kalian para bajingan. Aku sendiri sudah cukup. Cepat serahkan anakku. Lalu serahkan diri kalian. Atau aku akan membuat kalian mati hari ini. Apa? Apa aku salah dengar? Dia menyuruh kita menyerahkan diri. Sang Xiao, kau mau tahu keberadaan anakmu? Tergantung apakah tinjumu cukup keras. Bros, potong-potong dia untukku. Potong jadi 8 bagian. Cari mati. Kak Xiao, aku salah. Kak Xiao, kasihani aku. Kak Xiao. Bicara.
Di mana anakku? Anakmu sudah masuk ke kapar penipuan. Kak Xiao, aku salah. Kasihani nyawaku. Kak Xiao, kasihani nyawaku. Kata-kata permintaan maaf. Kau turun ke sana dan bicaralah dengan istriku. Wei. Bahkan jika kau berada di neraka ke-18, ayah akan menyelamatkanmu kembali. Selamat datang di neraka. Mulai hari ini, kalian bukan lagi manusia, tapi ternak. Adalah hewan peliharaan. Dan aku adalah majikan kalian. Selanjutnya, aku sudah siapkan untuk kalian upacara penyambutan. Ini adalah hewan yang tidak patuh, jadi dia harus mati. Antarkan dia ke tujuan terakhirnya. Dan seterusnya. Biar dia pergi. Dan seterusnya. Kamu nggak bisa asal bunuh dia. Tembak dia. Itu terlalu murah buat dia. Kalian kenal satu sama lain gimana? Lebih dari sekadar kenal. Dia nipu aku $1 juta. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak bakal kerja dengan gaji tinggi. Datang ke tempat sialan ini. Berapa? $5 juta. YK. Baug. Kayaknya ini masih ikan gendut tuh. Gimana kalau kita? Ayo kita lakukan. Bawa Mazuk babi-babi kesini tuh kesini. Wei, kamu baik-baik aja? Ayah, kenapa kamu di sini? Aku kesini buat nyelamatin kamu. Ayah, kamu bingung. Ini teman penipuan. Jenggengkan orang hidup. Lalat yang terbang masuk aja nggak bisa kabur. Kamu jangan lupa, dulu ayahmu kerja apa? Ini chip Bluebird terbaru organisasi. Bisa tembus pertahanan sistem apa aja. Tapi chipnya ditanam di dalam tubuh. Harus tersambung ke sel saraf. Jadi operasinya sama sekali nggak boleh pakai bius. Ayah, kamu punya solusi? Aku tunjukin sesuatu. Chip Bluebird. Ya, dengan itu, kita bisa kabur. Tapi meski kita punya chipnya, kita juga butuh pembawa. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Kalau tidak ada, kita buat saja. Wei, kamu percaya sama dia? Tentu saja aku percaya. Nah, mulai sekarang. Kita adalah pasukan ayah dan anak. Aku butuh sebuah switch. Sebagai pembawa untuk chip Bluebird. Besok kamu yang bertugas mengawasi. Aku yang bertanggung jawab membongkar exchanger dari ponsel. Halo, permisi, apakah Anda Luen Tao? Kami dari Pusat Kejahatan Serius Biro Keamanan. Sekarang untuk kolusi Anda dengan kekuatan asing untuk mencucikan uang. Secara resmi, mengajukan penyelidikan terhadap Anda. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, keluarkan tanganmu. Sudah kukatakan keluarkan tanganmu. Kamu tidak dengar? Bingo. Ikan besarnya sudah terjebak. Kenapa kamu berteriak? Bingo. Dapat ikan gemuk 10 juta. 10 juta. Uangnya sudah sampai? Belum, tapi aku punya firasat dia akan segera mengambil umpan. Uangnya belum sampai. Kenapa kamu berteriak? Buat masalah lagi. Aku akan menembakmu. Oh, aku mengerti. Aku sangat bersemangat. Maaf, aku tahu. Setelah kerja, semua akan istirahat setengah jam. Lanjut kerja setelah setengah jam.
Penukarnya sudah didapat. Aku butuh setidaknya 10 menit. Hubungkan ke chip Bluebird. Periodenya tidak boleh terinterupsi. Kamu jaga pintuan taku. Bahkan jika langit runtuh, kamu juga perlu membelikanku setidaknya 10 menit waktu. Oh. Berapa kali aku sudah bilang padamu, jika kamu menemui seseorang yang mencoba melarikan diri, lempar saja mereka ke kolam buaya. Lain kali ini terjadi. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskannya pada Bapak Bao. Siapa di dalam? Buka pintu. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak buka pintu, aku tembak. 1, 2, 3. Dasar imut. Kamu ngapain di sini? Wah, kakao. Aku mau ke toilet di sini. Ngapain dikunci kalau cuma mau ke toilet? Apa yang kamu sembunyiin di lengan baju? Kellyuran. Enggak ada apa-apa. Jangan banyak omong. Kalau berani keluarin lagi, aku tembak kamu. Siapa? Kellyuran. Nggak nyangka kamu jago juga. Memperbaiki pipa air secepat itu. Ini hadiah buat kamu. Tahu. Pergi sana. Tahu. Berhenti. Kahau, masih ada apa lagi? Keluarin apa yang ada di lengan bajumu. Keluarkan apa yang ada di lengan baju. Kalau sembunyikan sesuatu, kamu bakal direndam di kandang babi. Aku ingin lihat apa yang kamu sembunyikan. Kamu pengecut. Merokok diperbolehkan di sini. Tidak perlu sembunyi. Selama performamu cukup baik. Rokok. Cukup untuk dibagikan. Oh. Hanya rokok. How, aku sudah periksa. Kamu tidak percaya aku? How, performaku bulan ini agak buruk. Bisa tolong beri kata baik untukku? Tentu. Tapi bagaimana kamu akan membalasnya? Selama kamu mau membantuku, How. Kamu mau aku lakukan apa saja. Oke, aku benar-benar kesal sekarang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Pergi. Kamu masih mau nonton siaran langsung? Xiao Wei, kamu baik-baik saja? Ayah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku sangat menghargai dealer perempuan itu hari ini. Itu tidak sesederhana itu. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa dia membantu kita? Kamu benar. Kenapa dia membantu kita tanpa alasan? Kalau ada yang tidak biasa, pasti ada maksud tersembunyi. Kurasa dia akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kita nanti. Sampai jumpa besok siang di tempat yang sama. Ayah, tebakanmu benar. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menghubungi kita. Besok, kita pergi? Ini berkah, bukan musibah. Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Besok, aku akan pergi sendiri. Jangan bergerak. Atau kau kubunuh. Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Kemarin tanpa aku. Kalian berdua akan mati. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kau menolong kami kemarin? Bagaimana bisa kau mengharapkan tanggapanku untuk ini? Bukankah kau ini pria dewasa? Masih takut pada wanita lima sepertiku? Ku peringatkan kau, jangan main-main denganku. Kalau tidak, ku buat kau tak bisa hidup sekarang juga. Kalau aku mau main-main denganmu, aku takkan sendirian hari ini. Lalu apa tujuanku? Sederhana, saat kau melarikan diri dari sini. Bawa aku ikut. Aku tak mengerti maksudmu. Kau bilang apa yang kami bicarakan di toilet kemarin. Itu kumagarawan. Lalu saat kau mencuri penukar itu kemarin, itu juga sandiwara rahasia? Kau melihat semuanya? Tenang saja.
Kalau mau melaporkanmu, aku takkan menunggu sampai sekarang. Masih kukatakan, saat kau melarikan diri dari sini, bawa aku ikut. Kau menyelamatkan nyawaku. Aku sangat berterima kasih. Tapi kau harus tahu, ingin pergi dari sini, satu orang tambahan berarti satu risiko tambahan. Kurasa kau mungkin salah paham. Aku kesini bukan untuk memohon padamu. Aku bekerja sama denganmu. Tanpa aku, walaupun kau berhasil meretas sistem kendali cerdas di sini, aku juga 100% yakin. Kalian berdua takkan keluar hidup-hidup. Apa maksudmu? Sistem kendali cerdas di sini lebih rumit dari yang kau bayangkan. Ada kunci kriptografi di lapisan terakhir. Begitu tersentuh, alarm akan berbunyi. Jadi sebenarnya, kemunculan Jiang Hao kemarin adalah untuk menyelamatkanmu. Mengapa aku harus percaya omonganmu? Biar ku perlihatkan sesuatu. Aku tunjukkan sesuatu. Dua tahun terakhir ini, agar bisa bertahan hidup, hidupku lebih buruk dari hewan. Setiap menit dalam 2 tahun ini, rasanya seperti neraka. Asal kau bebaskan aku. Aku mau melakukan apapun. Kamu pakai bajumu dulu. Kamu tahu kombinasi kuncinya? Jangan khawatir. Sistem pertahanan kami dikunci dengan lapisan enkripsi. Begitu ada yang menyusup, sistem akan langsung membunyikan alarm. Kalau begitu, karena kamu tahu, kenapa masih mendatangi kami? Kalau sudah terkunci, berarti sistem pertahanan ini tidak bisa ditembus. Bagaimana kalau kau bisa dapatkan kunci elektronik untuk kunci enkripsinya? Kamu punya kunci elektronik? Tentu saja tidak. Tapi kalau ada satu orang yang bisa bantu, pasti aku dapatkan. Siapa? Jiang Hao. Jiang Hao. Kunci elektroniknya disimpan di komputer di kantor Yo Abao. Dan Jiang Hao adalah satu-satunya yang punya akses ke kantor itu. Kita mau ambil kunci elektroniknya, harus andalkan dia. Kamu bercanda? Jiang Hao itu wakil bos di sini. Masa dia mau bantu? Tentu saja dia nggak mau bantu. TAPI. Kita bisa kasih dia alasan untuk membantu. Maksudnya? Jiang Hao juga manusia. Dia juga takut mati. Aku yang bawa dia ke sini. Sisanya serahkan padamu. Desar Jalong. Telepon aku buru-buru banget. Nggak bisa dihindari. Bukankah Hao kalau nggak hebat? Beban kerja akhir-akhir ini tinggi banget. Aku mau Hao rileks. Karena kamu tahu diri. Hari ini aku buat kamu senang. Jangan bergerak. Kamu pikir aku nggak tahu akal-akalanmu? Kalian berdua makhluk nekat. Hari ini adalah hari kematian kalian. Habiskan mereka. Kak Hao, gimana keadaannya? Santai aja. Dua bajingan ini mau berontak. Sudah kuselesaikan. Kak Hao, tenang dulu. Ini salah anak buah yang kurang becus. Bawa pergi. Aku tak menyangka kau jago bela diri. Jangan banyak omong. Kalau mau hidup, bawa kami ke kantor Yo Ahbao sekarang juga. Kalian mau apa di kantor Kak Bao? Lakukan saja. Aku peringatkan jangan main-main. Kalau ada yang salah atau ketahuan orang, hanya kau yang bisa mati. Cepat. Kenapa tidak bisa dibuka? Pelan. Saat Bapak Bao tidak ada. Bahkan jika aku mengetik. Aku juga butuh otorisasi jarak jauhnya. Kalau tidak, biarkan dia menelepon Yo Abao.
Tidak, jika kau biarkan dia menelepon. Dia pasti punya kode rahasia untuk memberitahu orang lain. Lalu apa yang harus dilakukan? Mengerti. Oak. Jangan macam-macam. Berjongkok yang benar untukku. Lehetia, jika ada gerakan di luar, tembak dia. Jangan bergerak atau aku bunuh kau. Lempar mereka semua ke kolam buaya untukku. Berhasil, aku dapat kunci elektroniknya. Ayo pergi. Pergi. Oh, tidak. Joabeo kembali. Kenapa kau di sini? Bapak Hau menyuruhku datang. Dia bilang kau agak marah 2 hari ini. Biarkan aku membantumu mengurangi panas dalam. Kurangi panas dalam. Bagaimana dengan Jiang Hao? Diam. Bapak Hau pergi ke kamar adikku. Biarkan aku tinggal dan melayanimu dengan baik. Jiang Hao, anak ini masih berbakti. Kebetulan aku sangat marah 2 hari ini. Meredakan panas dalam. Siapa? Mau apa? Tadi ada tikus. Gede banget. Aku takut sekali. Tikus. Kamu bikin aku kaget. Kupikir ada yang masuk ke kantorku. Kau. Ada apa lagi? Sedang apa? Aculagi Cariticus. Aku paling benci sama ini. Gimana kalau dia mengunyah sesuatu di kantorku? Apa yang harus aku lakukan? Dasar jalang, beraninya kamu datang ke sini untuk menggoda Bao. Kamu cari mati. Lagi ngapain sih? Bao, jalang kecil ini datang untuk menggoda kamu. Aku nggak terima. Dia cuma anak babi. Hak apa yang dia miliki untuk bersaing denganku? Kamu selalu cemburu. Ya, begitulah wanita. Cuma main-main aja. Tidak. Kamu milikku. Kamu nggak boleh sentuh wanita lain. Hei, oke. Apapun kata kamu, itu yang berlaku. Lalu dalam beberapa hari, aku akan belikan kamu tas lagi. Oke? Kamu dengar aku? Cuma Jing. Kalau kamu berani menggoda Bao lagi nanti, aku akan potong kamu hidup-hidup. Pergi dari sini. Ya. Aku salah, aku nggak akan berani lagi. Bao, kamu belum sentuh aku berhari-hari. Aku akan habisin tenagamu hari ini. Ya pakai kami masih berani makam-makam dongong wanita lain. Coba habisin tenagaku, lalu lihat apakah kamu masih mampu. Tunggu sebentar. Ada apa? Udah nggak bisa ngikutin? Bukannya tadi bilang mau nguras aku? Di sini nggak gampang buat main maksimal. Kalau kamu mampu, ganti tempatnya. Berani. Apa yang aku takutin? Hari ini, aku harus ngasih pelajaran si iblis kecil ini, biar dia bertingkah laku.
Aku hampir terbunuh sama kamu barusan. Kak Xiao, jangan gegabah. Biarin dia hidup. Mungkin bakal berguna nanti. Wei, bantuin aku jagain bajingan ini. Oak. Zhou Ting, jagain pintu. Aku butuh 10 menit. Akhirnya terbuka. Kak Xiao, gimana? Kayaknya ada yang datang. Aku butuh 1 menit lagi. Jujur aja. Ayo. Lebih cepat. Apa ini milikmu? Ada yang datang. Saudara-saudara, kita semua orang yang sengsara. Tolong bantu aku merahasiakannya. Kalau supervisor tahu, aku akan dihukum. Boleh saja aku bantu merahasiakannya. Tapi, aku punya satu syarat. Sirat APA Katamu? Kau sudah puas bersenang-senang juga. Apa sudah? Saatnya aku bersenang-senang juga? Beraninya kau pukul aku. Tunggu aja kalau gue udah keluar. Laporkan urusanmu ke supervisor. Udah, Bang. Udahlah, Bang. Aku salah. Gue kasih tahu ya, dia cewek gue. Kau berani-beraninya ngegoda dia. Gue bunuh kau. Iya. Oh, gitu ya. Aku nggak berani lagi. Kita semua orang yang sengsara. Ngapain saling menyusahkan? Makasih, Bang. Santai aja. Nanti kalau aku keluar, aku nggak akan cerita apa-apa tentang kamu. Kalau mereka tanya soal lukaku, aku bilang aja. Aku jatuh sendiri. Makasih, Mas. Kapan-kapan mau ngerokok, cari gue aja. Rokok lu semua ada di gue. Makasih, Bang. Kalau gitu, aku nggak ganggu dulu. Kamu gila? Kamu tahu nggak ini berisiko banget? Aku nggak bisa cuma lihat kamu dirusakin orang. Terus kenapa? Lagian ini juga bukan pertama kalinya. Aku udah pernah ke tempat-tempat kayak gini. Aku peduli? Kamu nggak peduli, ya udah, tapi aku peduli. Hal kayak gini, udah pernah terjadi sekali di kantor Yo Ahbao. Aku nggak akan biarin terulang lagi. Kak Xiao, terima kasih. Fei Jinggan. Barusan berani-beraninya jadi setan lagi. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Oke, kita urus bisnis dulu. Aku sudah berhasil meretas sistem kendali utama mereka. Sekarang tinggal kirim perintah. Sistem keamanan bisa langsung dimatikan. Bagus, akhirnya aku bisa keluar. Nggak semudah itu. Ada APA? Kita melewatkan satu poin penting. Bukan cuma sistem keamanan di sini. Kalau mau keluar dari sini, pertahanan fisik mereka juga harus diperhitungkan. Iya. Kok aku bisa lupa soal ini? Di sini ada tembok tinggi dan pagar listrik. Ada penjaga yang patroli. Meski kita kendalikan sistem mereka, sulit untuk kabur. Setelah melakukan segalanya, hampir sia-sia. Sepertinya kita tidak terkena mati di sini. Belum tentu. Kamu punya cara lain? Sistem pertahanan mereka selalu berupa program komputer, jadi penjaga manusianya pasti lengah. Asal kita temukan jalur yang tepat, kita pasti bisa kabur. Ya. Mereka pasti nggak nyangka akan ada yang meretas sistem mereka. Ini kesempatan terbaik kita. TAPI.
Gimana caranya kita cari rute kabur yang tepat? Ini peta konstruksi lengkap taman ini. Pertahanan di sekitarnya kuat. Pengen keluar dari sini. Hanya ada satu cara. Area hiburan. Betul. Distrik hiburan. Ada ruang utilitas di belakang area hiburan. Ikuti saluran ventilasi di ruang utilitas itu. Kita bisa keluar dari taman. Nancy, kita bisa kabur dari sana. Tapi gimana caranya kita masuk ke distrik hiburan? Masalah ini, kamu harus tanya dia. Katakan. Aku sarankan kamu jangan bermimpi. Nggak ada yang bisa kabur lewat samping. Satu-satunya solusi kamu adalah melepaskanku. Aku akan pura-pura hal-hal ini tidak pernah terjadi. Bilang atau tidak? Sudah kubilang. Sudah kubilang. Orang manapun yang mau masuk area hiburan harus punya prestasi besar. Prestasi besar itu apa? Ya menipu uang. Kalau bisa menipu banyak uang, baru dianggap punya prestasi besar. Ah, masa sih? Apalagi, masa kita bisa menipu uang sebanyak itu? Walaupun ada kesempatan seperti itu. Gimana bisa aku menipu orang lain untuk diri sendiri? Aku nggak bisa melakukan hal seperti ini. Ini memang satu-satunya cara. Tanpa prestasi besar, orang manapun yang masuk sembarangan ke industri hiburan akan dilempar ke kolam buaya. Kak Xiao, dia benar. Tanpa prestasi, kamu benar-benar nggak bisa masuk area hiburan. Tapi dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Saat mulai kerja nanti sore, aku akan buat kita bertiga menerima order secara bersamaan. Kak Xiao, urusan ini nggak sesederhana itu. Sekarang ini kesadaran orang akan anti penipuan tinggi. Jangan hasilnya besar. Banyak yang datang ke sini berbulan-bulan, bahkan nggak dapat uang sepeser pun. Apa aku bilang mau menipu orang? Jadi, maksudnya APA? Punya saja sudah cukup. Ya, kok aku bisa lupa? Dengan keahlian ayahku, kamu bisa bikin sistem sendiri. Kalau begitu, kamu bisa salin pesanan sebanyak yang kamu mau. Dia gimana? Ah, jalan ini seru banget. Itu tidak benar. Jiang Hao, kesini sekarang juga. Jiang Hao, aku manggil kamu. Kamu tuli. Bicara. Mau memberontak? Tidak benar. Jiang Hao tidak pernah lepas dari walkie-talkie-nya 24 jam. Bagingan. Veritahu. Surusemua anak babi kumpul via l'amant. Dengarkan aku. Baru saja, seseorang menyelinap masuk ke kantor saya. Sekarang saya ingin tahu siapa orang ini. Kenapa kamu menyelinap masuk ke kantor saya? Tidak mau mengatakannya, ya? Saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. C'est 44 attaquants. Dan akan ketahuan oleh saya nanti. Itu dua hal yang berbeda. Bang Bao. Kamu bercanda dengan kami? Bahkan jika kamu memberi kami 100.000 kali lebih berani, kami pun tidak berani pergi ke kantor kamu. Selain itu, kami tidak punya kemampuan sebanyak itu. Bang Bao, apa yang dia katakan masuk akal. Kantor kamu dijaga ketat, kecuali kamu sendiri, dan Sia dan Janau. Tidak ada orang lain yang bisa masuk sama sekali. Apakah kamu terlalu sensitif? Ya. Kamu mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Baik. Kalian semua tidak mau mengatakan, ya? Calo, Bejitu, Jangan Salakan, Seyajika Bersikap Kaza. Eo. Leyani. Berikutnya,
Ayah, APA yang mereka lakukan? Itu detektor sidik jari. Haruskah saya mengendalikan komputer hari ini? Saya lupa menghapus sidik jari saya. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Berikutnya. Cepat. Cepetan. Kamu toh. Kenapa jadi hijau lagi? Kamu bercanda? Mana berani aku main-main denganmu? Aku aja nggak tahu ini apa. Tunggu sebentar. Kang Bao kenapa? Ulurkan tanganmu dan coba lagi. Maksudku tangan yang itu. Cepetan. Bao, masih ada yang lain? Diam. Jangan banyak bicara. Selanjutnya. Lapor, semua sudah diuji. Semuanya baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Apakah semua sudah di sini? Sudah dikonfirmasi berulang kali. Semua di sini. Apa sih? Aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Bao, jangan berpikir terlalu banyak. Jika benar mereka, pencocokan sidik jari pasti tidak salah. Kurasa seharusnya baik-baik saja. Tidak masalah. Bagaimana dengan Jiang Hao? Manusia hidup menghilang begitu saja. Aku sudah melihat pengawasan semua pintu keluar. Aku tidak menemukannya. Kurasa dia seharusnya masih di taman. Cari untukku. Jangan lepaskan setiap sudut. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam taman. Aku juga ingin menemukan Jiang Hao untukku. Ya. Ayah, kita harus bagaimana sekarang? Kita baru saja menaruh Jiang Hao di bilik toilet. Kalau mereka tahu, kita temat. Kalau tahu begitu, seharusnya aku bunuh Jiang Hao. Rezeki bukan malapetaka, yang sudah terjadi, harus diterima. Sooner or later Jiang Hao akan ketahuan. Kalau sudah parah, kita lawan saja mereka. Ayah, maaf. Ini semua gara-gara aku. Bodoh. Ini semua salah ayah. Ayah tidak becus. Gagal membawa kamu keluar. Yang harus datang, sudah datang. Ayah, kita lawan mereka. Bunuh 1, sudah antang. Bunuh 2, antang double. Hari ini, Kita ayah dan anak maju berperang. Ada kejadian buruk. kamu kenapa? Ada APA? Pak Jiang meninggal. APA? Meninggal? Bagaimana mungkin? Pak Jiang kemarin masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meninggal? Siapa yang tahu? Katanya lehernya ditusuk pisau. Di bilik tulit. Katanya penadora. Mengerikan sekali. APA? Dia dibunuh. Kamu salah? Bagaimana mungkin dia dibunuh? Bagaimana ini bisa salah? Orang-orang di ruangan yang sama denganku semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Katanya dia mendorong pintu biliknya. Di sana penuh darah. Anak itu sampai ngompol di tempat. Sayang sekali. Direktur Jiang masih sangat muda. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Tidak. Aku dengar si pembunuh bekerja sangat rapi. Bahkan tidak ada jejak di TKP. Kak Bao sudah memerintahkan jam malam. Jangan pergi ke mana-mana malam ini. Kalau tidak, peluru tidak punya mata. Terima kasih, kamu repot-repot memberitahu kami. Ngomong-ngomong, nanti aku kasih kamu beberapa bungkus rokok yang bagus. Kak Jean, kamu terlalu baik. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Oak. Terima kasih. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kita baru saja menaruh Jiang Hao di sebuah bilik. Tidak membunuhnya.
Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan ini. Mungkin ada yang mengawasi kita dari awal. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Kalau orang ini ingin menyakiti kita, tidak akan menunggu sampai sekarang. Menurutmu, Jiang Hao mungkin dibunuh oleh orang misterius itu. Tapi siapa orang itu? Zhou Ting. Bukan dia pergi bersama kita hari itu. Kurasa orang lain yang seharusnya membunuh Jiang Hao. Mungkin orang ini sudah mengawasiku sejak awal. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi kita mau ngapain? Kita udah nggak ada jalan keluar sekarang. Lanjutin aja rencana semula. Masuk ke area hiburan itu, langkah pertama dari seluruh rencana. Kamu cuma perlu bertindak biasa aja. Serahin sisanya ke aku. Aku akan cari cara biar order kita melonjak. Order melonjak. 3 juta dolar udah masuk. Order banner and melonjak. Cepetan laporkan, order di area A melonjak. Order Q melonjak. Baru aja ada ikan gede yang bertaruh 2 juta dolar. Cepat, tutup saluran penarikan sekarang juga. Udah ditutup. 2 juta dolar as udah didapat. 2 juta dolar es telah diperoleh. Jadi kaya. Dua pesanan berturut-turut di area saya. Kalau Bapak Bao tahu, Dia pasti akan memberi hadiah besar padaku. Lapor. Ada hadiah untuk lonjakan pesanan? Tentu saja, siapapun itu, begitu pesanan melonjak, kamu akan dapat hadiah tunai. Juga, masuk ke area hiburan 3 hari, tidak kerja selama 3 hari. Bagus sekali. Ada alkohol di area hiburan? Kenapa kamu bicara omong kosong begitu banyak? Lonjakan pesanan bukan urusanmu. Memang bukan urusanku. Tapi aku juga sepertinya baru saja dapat rezeki. Aku tidak tahu apakah itu dihitung sebagai lonjakan pesanan. Kamu, pendapatan. Berhenti membual. Sudah berapa hari kamu di sini? Aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek. Kalau berani main-main denganku, aku akan buat kamu bayar mahal. Minta maaf sekarang. Kalau tidak, nanti akan terlambat. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu akan dipenjara air karena berbohong di sini. Hidup di penjara air lebih sengsara daripada mati. Kenapa kamu pikir aku akan dikurung di penjara air? Bukankah itu omong kosong? Aku sudah di sini hampir 3 bulan. Aku belum buka pesanan sama sekali. Kamu baru di sini beberapa hari. Bagaimana mungkin? 5 juta. Jenius? Kamu jenius. Tidak, kakak. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak, kakak. Gimana kamu bisa begitu? Wah, cuma untung aja. Untung saja. Hari ini, kita dapat 3 pesanan berturut-turut di area kita. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk 3 karyawan terbaik kita. Ayo ke depan. Mereka bertiga memberikan kontribusi besar. Menurut aturan, 45 juta rupiah untuk setiap orang, dan akses ke area hiburan selama 3 hari. Dan 3 hari ini, bermain bebas tanpa harus bekerja. Itu bagus. Tunggu sebentar. Kak Bao, kita ada di distrik A. 3 pesanan berturut-turut. Saya memberi mereka hadiah. Pesanan melonjak. Itu pasti hal yang baik. Anya, terlalu dini bagi kamu untuk membagikan hadiah sekarang. Kak Bao, maksudmu apa? Kamu si bodoh. Tidakkah kamu tahu bahwa hanya penarikan yang sukses yang dihitung? Baru itu bisa disebut kinerja? Santai saja. Kalian bertiga adalah pahlawan hebat hari ini. Saya akan beritahu ruang air untuk menarik uang tunai sekarang.
Saya akan memberikan hadiahnya secara langsung nanti. Tapi sebaiknya kamu berdoa agar penarikannya berhasil. Jika ada yang curang. Pak Bao, tadi aku udah cek rekeningnya. Uangnya seharusnya udah masuk sekarang. Nggak mungkin palsu. Pertanyaan ini, kenapa nggak tanya mereka bertiga? Siapa yang mau jawab? Pak Bao, bercanda aja. Masa kami bisa ngerti hal kayak gitu? Beneran? Ngerti atau enggak? Itu bukan urusan. Yang penting sekarang ngomong. Nanti biar aku yang cari tahu. Itu dua hal yang beda. Pak Bao, kami kan baru gabung. Kami beneran nggak ngerti maksud Bapak. Apa uang tadi masuk ke rekening perusahaan? Kalian juga tahu kalian baru. 2 Pangolin baru. Ditambah 1 dealer kartu. 3 orderan berturut-turut dalam 1 sore. Nggak kebangetan. Tuh. Mungkin kami lagi beruntung. Beruntung. Ya, aku pengen lihat nih. Seberuntung apa sih kalian? Bisa nggak bikin yang palsu jadi asli? Kasih tahu Water Room. Cuci uangnya keluar dari rekening. Saya. Water Room, segera bersihkan rekening di area A. 3.600 port rekening luar negeri sudah dibuka. Transfer rekening dimulai. Kalian bertiga masih mau bilang apa lagi? Berani bohong padaku, bunuh kau. Tunggu dulu. Pasti ada yang salah. Uangnya pasti sudah sampai. Situasinya sudah seperti ini. Kamu masih berkelit. Baik, hari ini biar kau mati dengan mengerti. Waterhouse, laporkan rekeningnya. Lapor ke bos. Sudah kami kembangkan. Ketiga rekening berhasil ditarik. Apa? Ulangi. Semua rekening berhasil ditarik. 10 juta dolar. 3.600 rekening luar negeri sudah bersih. Berhasil ditransfer ke rekening kita. Pak Bao, kali ini percaya? Kami benar-benar tidak melakukan penipuan. Namamu Zhang Xiao. Quand? Kudengar dulu kamu jago komputer. Dapatkan beberapa rekening virtual dengan teknologimu. Pak Bao sedang bercanda. Ahli macam apa saya ini? Hanya programmer biasa di perusahaan. Benarkah? Jangan gugup. Kamu adalah pahlawan besar hari ini. Kamu terlalu mumpuni untuk hanya diam di sini dan menelepon. Mulai sekarang, saya secara resmi menunjukmu sebagai pemimpin area teknis. Mari kita beri mereka sans butanga. Kalian bertiga menghasilkan banyak uang untuk perusahaan hari ini. 150 juta rupiah per orang. Selama 3 hari terakhir. Area hiburan bermain-main saja. Terima kasih, Pak Bao. Terima kasih, Pak Bao. Saya pasti akan bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak uang untuk perusahaan. Baiklah. Kalian pergi sekarang. Saya akan beri kalian setengah hari libur lagi. Personne en anglais. Terima kasih, Pak Bao. Lia apa? Kembali ke pos dan telepon lagi. Siapapun yang tidak mencapai target hari ini, menginap di ruang bawah air untuk saya. Berhenti. Mana yang Zhang Xiao? Berhenti? Siapa yang akan menembak? Siapa di antara kalian yang Zhang Xiao? Ya, saya. Jadi kamu adalah raja lonjakan pesanan hari ini? Ayo, ayo, ayo. Mirokok, Mirokok, Mirokok. Bersenang senangla malam ini. Jangan ragu hubungi saya jika ada keperluan. Kamu bercanda. Perlu berkontribusi untuk perusahaan. Ambil ini, silakan minum teh. Lakukan dengan baik. Nanti. Ada masalah atau apa yang tidak kamu pahami di sini? Jangan ragu tanya saya. Panggil seseorang. Buka boot untuk mereka.
sajikan dia anggur terbaik. Terima kasih. Ding, kapan kamu masih mau bermain? Kenapa kamu duduk di sana? Apa kamu ingin orang lain curiga pada kita? Cepat minum. Bersemangatlah. Lapor, Tiger anak babi itu sedang bersenang-senang. Tidak ada yang aneh ditemukan. Keamanan tidak memperhatikan saya lagi. Jadi apa yang terjadi? Saya sudah mengaktifkan chip Bluebird. Akan ada pemadaman listrik di sini, tepat waktu pagi nanti. Pada saat itu, lari dari pintu belakang ke ruang utilitas. Larilah dari bahaya. Masih ada 5 menit lagi. Kamu harus ingat arahnya. Tunggu sebentar, di sini gelap. Semua dari ingatan. 2 menit. Kakling. Kenapa dia di sini? Saya Pak? Halo Cackling, Halo Cackling. Tidak baik. Dia mendatangi kita. Jangan panik. Tahan dulu. Mari kita lihat dulu apa yang dia mau lakukan. C'est la ma bersenang-senang. Halo, Cackling. Jarang kau damper santai. Kamu juga di sini untuk bermain? Kenapa tidak? Ah, tentu saja kamu bisa. Cackling. Selamat bersenang-senang. Bagaimana? Mau mengusirku? Tidak mau mengajakku duduk minum 1-2 gelas? Ada sesuatu yang salah? Bagaimana mungkin? Hanya saja identitas Kak Ling terlalu mulia. Kamu bilang duduk di atas identitas kami yang seperti anak babi? Itu sedikit tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Kalian adalah pahlawan perusahaan. Aku akan duduk dan minum 1-2 gelas dengan kalian hari ini. Gelas saya dibiarkan kosong gini aja? Oh, maaf. Sini, bayar saya tuangkan. Perintah untuk mematikan sistem sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Masih ada puluhan detik, harus bagaimana? Permisi. Jangan gugup, anggur tumpah itu hal kecil. Tapi kalau ada yang terlewat, itu bukan hal kecil. Bagaimana menurut Tuan Sang? Kak Ling bercanda aja. Ayo, kita bersulang untukmu. Chuanzam, di sini Panaya, kok sampai berkeringat? Biar saya usap. Oh tidak, saya sendiri saja. Tapi di sini memang panas sih. Ayah. Waju, lampunya terlalu banyak di sini. Pasti jadi panas. Tapi kalau tiba-tiba mati lampu, suhunya pasti turun banyak. Kak Lin bercanda aja. Di sini kok bisa mati lampu? Ayah. Belum tentu juga. Kalau ada yang sengaja mau memutus listrik di sini, bisa saja terjadi. Bagaimana menurut Tuan Sang? Kalau ada yang sengaja mau memutus listrik di sini, bisa saja. Bagaimana menurut Bapak Sang? Ah, iya. Kakak Lin benar. Tapi kan kita jarang-jarang kali remain. Iya, yang kamu bilang benar. Sayang banget kalau listriknya mati. Ayah. Masuk akal, tapi jangan khawatir. Sejak taman ini didirikan, belum pernah mati lampu di sini. Dan kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena semua sistem di sini adalah kecerdasan buatan. Untuk menghindari penumpukan informasi, diperbarui setiap 10 hari. Dan hari ini kebetulan hari update sistem. Wah, nggak nyangka di sini canggih banget. Kalau gitu, aku sebagai programmer, merasa terhormat bisa kerja di sini. Ayo, kita bersulang untuk Kakak Lin. Aku juga merasa terhormat bisa bertemu. Kalian main pelan-pelan saja. Selama bersenang-senang. Kakak Ling, hati-hati di jalan. Cewek ini nggak datang lebih awal atau lebih telat. Datangnya pas waktu ini.
Rencana kita jadi berantakan semua karena dia. Kak Xiao, kenapa aku rasa Ling Wei ini aneh? Dia kayaknya tahu rencana kita. Mungkin cuma kebetulan. Aku rasa juga begitu. Kalau dia benar-benar tahu rencana kita temat. Katanya caranya lebih kejam lagi daripada Joe Ahbar itu. Sekarang gimana? Kalau sekarang taman ini mati lampu, pasti Ling Wei curiga sama kita. Sekarang urusannya lebih rumit dari yang kita kira. Menurutku kita jangan gegabah. Jadi kita cuma duduk nunggu gitu aja? Maksudku jangan gegabah. Bukan berarti nggak bisa. Kita harus ubah rencana. Gimana mau ubah? Malam ini, aku jalan sendiri. Sekarang, keadaannya lebih rumit dari yang kita kira. Aku keluar dulu sendirian buat sekian. Kalau nggak ada masalah, nanti aku jemput. Jangan, ayah. Ayah nggak boleh pergi sendirian. Ayo kita pergi bersama. Iya, kita sekarang di perahu yang sama. Mati bersama. Wei, kamu ambil 2 botol anggur lagi. Ayo kita minum sambil ngobrol. Oak, aku balik bentar. Shouting. Aku mau nanya sesuatu. Ada APA? Kalau aku nggak balik, tolong jagain Xiaowei. Kak Xiao, kenapa kita nggak bisa pergi bersama? Kalau ada keadaan khusus, bawa kalian jadi beban, dan gampang ketahuan. Kamu ngerti maksudku? Oak, aku tahu, tapi kamu harus janji. Pastiin balik dengan selamat. Oak. Xiaowei ku percayakan ke kamu. Ada satu hal lagi yang mau aku tanya. Ada APA? Bantu alihkan perhatian penjaga di belakang. Jangan khawatir, aku pergi sekarang. Hei tai. Maaf baju kamu basah. Mending lepas baju aja. Aku mandain. Nggak usah cuci baju. Mandiin aku aja malam ini. Aduh, kamu jahat banget. ITU. Aku tunggu kamu pulang kerja. Kak Xiao Ting, kamu tadi kemana? Ayahku di mana? Dia pergi mencari jalan untuk kita. Masa kamu tinggalkan dia sendirian? SSSD. Diam kalau tidak mau mati. Dengar, ayahmu yang melakukan ini. Tentu saja, dia punya rencananya sendiri. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya padanya. Jangan menyusahkan dia menjadi. Kak, tapi ayahku, ayo. Jangan lupa. Ayahmu datang ke tempat ini karena kamu. Agar dia tetap baik-baik saja. Sekarang, kendalikan emosimu. Ingin kabur? Hanya ketenangan dan kewaspadaan mutlak yang bisa dipertahankan. Minum dulu. Jangan biarkan orang lain melihat kelemahan kita. Kak Xiao Ting, area hiburan akan ditutup dalam 2 menit. Kenapa ayahku belum juga kembali? Jangan khawatir, tetap tenang. Percayalah pada ayahmu. Tinggal 2 menit. Waktunya hiburan malam ini. Apa yang harus kulakukan, Kak Xiao Ting? Waktu hiburan sudah selesai. Ayahku belum kembali. Jangan khawatir dan tenangkan dirimu. Ayo kita pulang dulu. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Ada lagi? Belum ada namanya. Kalian berdua buru-buru mau reinkarnasi? Sekarang semua berdiri. Sekarang panggil nama. Pergi satu persatu begitu namanya dipanggil. Kok bisa ada aturan seperti ini? Ini pertama kalinya kamu ke sini? Aturannya di sini. Panggil nama setelah area hiburan tutup. Kenapa ada aturan seperti itu? Menurutmu ini tempat apa? Ini taman penipuan. Keamanan di sini lebih ketat daripada penjara. Panggil nama untuk mencegah ada yang kabur. Kalau namanya dipanggil tapi orangnya tidak ada, gimana? Itu serius. Seluruh taman penipuan akan langsung siaga. Orangnya tidak hanya akan dicari sampai ke lubang semut, tapi semua yang ikut dengannya akan dikubur hidup-hidup. Liu Yongqian. À dire. Guo Chanling.
Weng Tailai. Hadir. Zhang Xiaowei. Zhang Xiaowei. Hadir, aku di sini. Kupingmu di pantat ya? Lain kali jawab lebih cepat. Zhu Ting. Hadir. Yang terakhir, Zhang Xiao. Zhang Xiao. Zhang Xiao, mana si Zhang Xiao, Bikara. Hukum militer, semua diam dan jangan bergerak. Siapa yang bergerak, bunuh. Zhu Ting, Zhang Xiaowei keluar. Mana Zhang Xiao? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Di sini jelas tercatat. Bertiga datang bersama. Sekarang bilang tidak tahu. Kak. Kapten, tenang dulu. Kami memang datang bersama. TAPI. Dia keluar setelah minum setengah. Kami benar-benar tidak tahu dia pergi kemana. Aku tidak ada mood dengar omonganmu. Kalau tidak ketemu orangnya, kalian berdua mati. Ayo, layani mereka. Lihat APA. Mana Zhang Xiao? Aku tidak tahu. Bilang atau tidak? Aku akan menghitung sampai 3. 1. 2. Tunggu sebentar. Permisi, di sini pengap banget. Aku cuma keluar cari udara segar. Lari-larian buat apa? Kamu nggak ngerti aturan di sini? Iya. Waktu pertama kali datang, aku nggak peduli. Lain kali nggak berani lagi. Kalau bukan karena kamu raja pertunjukan hari ini, pasti aku beri kamu pelajaran. Oke, semua sudah di sini. Sudah selesai. Sudah hilang. Ayah, gimana? Rutenya benar. Penjaga di ruang utilitas relatif lemah. Kita bisa kabur dari sana. Bagus, kita bisa kabur malam ini. Nggak semudah itu. Aku bilang relatif lemah. Bukan sama sekali tidak dijaga. Kalau mau keluar, masih harus siap dengan baik. Siapin apa? Pertama, kamu harus menyingkirkan seseorang. Siapa? Kamu. Aku. Kak Xiao, aku kenapa? Santai saja. Maksudku, kita bertiga terlalu berjauhan. Kita bertiga harus tinggal di asrama yang sama. ITU agak mustahil. Penempatan asrama di Taman Penipuan sudah tetap. Sangat jarang ada yang pindah. Bukan tidak mungkin. TAPI. Kamu mungkin akan merasa tidak enak. Kak Xiao, aku dengar kata-katamu. Asal kamu bilang, aku akan lakukan apapun. Ini rencananya. Tapi ingat, pastikan aktingmu bagus. Jangan sampai ada celah. Mengerti. Order Melanjack. Order Melanjack. Order ku Melanjack lagi. Beneran? Order Melanjack lagi. Tapi order kali ini lebih kecil. Cuma $1 juta. Wah, Kak Jean, kamu terlalu hebat. Baru saja cuti 3 hari. Ordernya sudah meledak lagi. Kamu memang jenius. Aku sudah di sini lama. Baru pertama kali lihat babi sehebat ini. Kamu ini anak jenius. Kamu tunggu. Aku akan beritahu Kak Bao. Kamu nanti pasti beruntung. Kak Bao. Teman lama. Luar biasa. Order Melonjac lagi. Mari kita beri tepuk tangan untuk pahlawan pendiri kita. Menurut aturan taman, Adia Kali ini digandakan. Terima kasih, Kak Bao. Kak Bao, aku minta satu hadiah lagi. Adia. Kotahu, dit amant penipuan ini.
Belum ada yang berani minta apa-apa dariku. Bao Ji, maaf. Aku salah. Aku tidak tahu peraturannya. Ada ya di sini. Bao Gu bisa memberi. Tapi kau tidak boleh meminta. Ya, Ling Chi. Aku tidak akan lagi lain kali. Tapi kalian adalah pahlawan perusahaan. Kali ini, Bao Ge tidak akan mempermasalahkanmu. Katakan apa yang kau mau. Aku mau dia. Bao Ge, aku juga seorang pria. Ada kebutuhan akan itu. Tapi jangan khawatir, Bao Ge. Aku pasti akan bekerja lebih keras. Hasilkan lebih banyak uang untuk perusahaan. Hahaha, rakus uang dan mata keranjang. Sama sepertiku, aku suka. Ah. Siapa? Bao Ji, Mulai hari ini, kau adalah miliknya. aku tidak mau Bao Ge. Aku bisa memesan surge. Aku juga bisa berkontribusi untuk perusahaan. Kau ingat, saat aku minta Yo Abao buat syarat, kau harus bertingkah menolak. Jangan tunjukkan celah apapun. Kau tidak mau. Aku akan membantumu. Beijing Gan. Aku memintamu karena aku menghargaimu. Tolak aku di depan banyak orang. Kau tidak memberi aku muka? Aku tanya lagi. Setuju atau tidak? Ya, aku setuju. Ya, aku setuju. Sekarang dengarkan ini. Kau adalah hadiah yang Bao Ge berikan padaku. Lakukan apa yang kuminta, atau kubunuh kau. Aku mengerti. Aku akan patuh mulai sekarang. Bao Ge, dia setuju. Hahaha, rakus uang. Kejam. Oke, ikuti saja aku dan berbuat baik. Taman ini akan membuatmu nyaman nanti. Terima kasih, Bao Ge. ITU. Kalau begitu aku bawa dia pergi. Kau buru-buru sekali? Oke. Selamat menikmati jarahanmu. Silakan. Oke, terima kasih, Bao Ge. Ayo pergi, Beijing Gan. Ada apa, Bao Ge? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa menebaknya untuk sementara. Kau terlalu banyak berpikir. Hanya karena kekejaman barang itu tadi, kurasa jelas sama seperti kita. Bina orang seperti ini dengan baik, akan sangat berguna nanti. Itu benar. Ikut aku ke sana malam ini. Biarkan aku lihat apakah mereka asli atau tidak. Ayah, gelap ya. Di luar sepi. Seharusnya sudah tidak ada orang lagi. Langkah pertama akhirnya selesai. Xiao Ting, maafkan aku hari ini. Kalau aku tidak melakukan itu, kamu akan menderita lebih banyak. Kak Xiao, aku tahu. Untuk rencana kita, menderita sedikit bukan masalah. Jadi, apa selanjutnya? Ayo. Jadi tebakanku benar. Ternyata memang ada masalah. Kak Bao, kenapa kau di sini? Aku bilang kenapa tidak ada gerakan. Ternyata kau suka hal semacam ini. Wanita memang untuk ditaklukkan. Oak, ucapan yang bagus. Wanita memang untuk ditaklukkan. Kalau tidak, kita tinggal. Berempat kita bersenang-senang. Oke, asal Bao setuju denganmu. Aku sudah tidak sabar. Sayang, aku akan memanfaatkanmu hari ini. Kamu benar-benar rela? Hahaha, aku cuma bercanda. Kau adalah wanita milikku. Mana mungkin aku biarkan bajingan-bajingan itu menyentuhmu? Ayo pergi. Bao, aku tahu cara menggoda orang. Abaikan saja kamu. Teruskan saja mainmu. Bao, pelan-pelan saja. Xiao Ting, maafkan aku tadi. Kalau aku tidak berpura-pura, aku takut Yo Abao akan curiga. Kakak Xiao, kamu tidak perlu menjelaskan.
Sejak aku datang ke tempat ini, tubuhku sudah tidak suci lagi. Jangan khawatir. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang terjadi hari ini. Kakak Xiao, aku percaya padamu. Kamu pasti akan membawa kami keluar hidup-hidup. Ayah, jadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang aku mulai membagikan tugas. Aku butuh beberapa alat. Carikan aku logam. Senda ke Taukar Pujugapol. Wei, besok saat kamu jaga, cari cara untuk mendapatkan sebotol pembersih. Ayah, sendok, garpu, dan deterjen ini. Kurasa aku bisa menebak untuk apa. Kenapa kamu bawa banyak pulpen? Untukku. Bisa jadi pulpen. Bisa jadi sesuatu yang lain. Besok malam. Shouting. Cari cara untuk mengundang orang ke stan kita minum-minum. Semakin banyak, semakin baik. Terlalu banyak orang tidak akan ketahuan. Lalu membakin mereka. Fire mereka jadi hilang. Jam 11.30 malam. Aku akan matikan sistem tepat waktu. Siapa yang bergerak, bunuh. Segera beritahu atasan untuk segera memberlakukan darurat militer. Ada APA? Kenapa lampunya nyala lagi? Hitung orang sekarang. Lihat apakah ada yang hilang. Bagaimana dengan 3 orang di stan tadi? Aku tidak tahu. Tadi ada di sini. Cepat, kejar. Cepat, kejar. Kita sudah sampai. Kalian tidak duduk di bilik, malah berlarian. Kapten, kami cuma minum sedikit lagi. Apa melompat ke lantai dansa itu ilegal? Lain kali saya panggil, jawab lebih cepat. Siap, Kapten. Sudahlah, ayo main. Besok saya akan matikan sistem listrik berkali-kali. Saat mereka benar-benar lengah, mari kita coba keluar lewat pintu belakang lagi. Ayo. Ada APA? Sirkuit ini ada masalah hari ini? Kapten, perlu periksa jumlah orang? Lupakan saya. Lupakan. Tidak. Siapa yang tahan disiksa seperti ini? Sekarang. Lewat sini ke ruang utilitas. Ayah, ada apa? Ada situasi. Xiao ada APA? Bukan itu Mastiff. Mastiff? Mastiff itu apa? Ting. Mastiff adalah anjing liar di taman. Makan babi mati. Lebih buruk dari serigala. Begitu yang hidup jadi sasaran mereka, tematlah. Kalau gitu, cepatlah kita lari. Jangan lari, sekarang kalau kita lari, mereka akan datang dan jejak lehermu. Lalu harus bagaimana? Lari bukan pilihan. Tidak lari juga bukan pilihan. Bagaimana aku sampai ke sana? Ayah. Xiao tidak bisa bergerak. Ayah. Xiao. Cepat pergi. Kak Xiao, aku nggak nyangka kamu sehebat ini. Sekarang aku tahu. Kenapa kamu bawa pulpen tanda tangan sebanyak ini? Ayah, kapan kamu belajar trik ini? Aku juga nggak tahu. Ada beberapa hal yang nggak aku kasih tahu demi kebaikanmu.
Nanti aku kasih tahu pelan-pelan kalau sudah keluar. Oke, cepat pergi. Ok. Ya, ini ruang utilitas. Jendela pun nggak ada. Gimana caranya kita keluar? Nggak ada jendela. Kita buat saja satu jendela. Ayo, keluarin barangnya. Deterjen ini adalah asam majemuk. Tambahkan gula dan garam dengan proporsi tertentu. Asam majemuk bisa diubah menjadi asam kuat berkonsentrasi tinggi. Sudah lunak karena direndam. Mulai gali. Ok. Sayapa? Kenapa? Aku kira dengar ada orang di luar. Coba lihat. Ok. Di sini tidak ada siapa-siapa. Xiaowei, apa kamu salah? Tidak mungkin. Aku jelas dengar suara tadi. Ya, kuma baju camping. Sudah kuduga. Masa ada orang di tempat ini? Cepat kerjakan tugasmu, sebelum mereka melakukan absen. Ayo kita pergi dari sini. Ya, ayo pergi. Akhirnya aku lolos. Jangan senang dulu. Lihat apa yang di depan. Kenapa ada pagar besi di sini? Jangan buang waktumu. Pagar di taman penipuan ini terbuat dari baja khusus. Tidak bisa dibuka manual. Terus gimana dong? Apa kita akan terperangkap dan mati di sini? Lalu harus bagaimana? Apa kita akan terperangkap di sini? Kamu panik apa? Keluarkan handuknya. Ayah, ini bakal berhasil? Xiao, ini baja khusus. Ini sama sekali tidak bisa dibuka tanpa bantuan alat listrik. Ayah, kamu hebat. Sekarang bukan waktunya bilang begitu. Terus bergerak. Ayah, apa yang terjadi di sini? Ini bedanya apa sama tanda di gambar? Kok bisa? Tunjukkan di gambarnya. Seharusnya ada pintu di sini. Kenapa tidak? Masih ada sedikit deterjen campuran baru yang tersisa. Kita bisa lanjut pakai itu untuk gali tembok ini. Nggak ada cara lain. Ini. Kenapa nggak bisa digali? Wajah. Ya ampun. Xiao, kenapa? Ini temboknya terbuat dari beton khusus. Asam kuat kita sama sekali tidak mempan. Lalu harus bagaimana? Suara air mengalir. Artinya ada pipa air di sini. Kalau kita bisa merusak pipa airnya, kita bisa merangkak keluar dari sana. Ok. Dan seterusnya. Kalau dihancurkan seperti ini, suaranya terlalu keras. Nanti orang-orang di taman penipuan itu akan terbangun. Jadi bagaimana cara membukanya? Tolonglah aku juga. Saat ada petir, kita bertiga menghancurkannya bersama-sama. Sayap. 1, 2, 3. Hantam. 1, 2, 3. Hantam. Berhasil. Sekarang jam 2.25. Sebentar lagi, kita harus lebih cepat. Hanya setengah jam. Kalau tidak, nama kita akan dipanggil dan ketahuan.
Setengah jam sudah cukup. Oke, aku akan mempelajari jalan di depan. Xiao Ting, kamu ikut aku. Xiao Wei, kamu jaga belakang. Mengerti. Xiao Bai Siley. Kalian berdua baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Aku masih bisa bertahan. Aku hanya tidak tahu kecepatan kita. Bisakah kamu keluar sebelum panggilan roll? Sekarang jam 2.40. Masih ada 15 menit lagi. Waktunya cukup. Oak. Kapten, ada apa? Kamu tidak minum hari ini? Tidak tahu. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Kamu bilang sudah bertahun-tahun. Sistem tenaga kita tidak pernah bermasalah. Selalu berkedip malam ini. Itu normal. Kurasa saluran mana yang rusak, ya? Tidak. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak apa-apa. Akan selesai dalam sekitar 10 menit. Tidak masalah. Tidak. Aku selalu tenang. Tarik saklar dan panggil roll. Akhiri lebih awal malam ini. Ini akan selesai dalam sekitar 10 menit. Kamu tuli. Aku bilang akhiri lebih awal. Matikan listrik. Area hiburan berakhir lebih awal malam ini. Panggilan roll sekarang. Zhang Xiao. Yang Xiao. Yang Xiao. Bagaimana dengan orang di bilik itu? Seseorang melarikan diri. Bunyikan alarm. Kalian orang-orang tak berguna. Untuk apa aku membayar kalian? Perintah. Taman penipuan akan segera berada di bawah hukum militer. Tutup semua saluran. Perlua Pancarian Menyeluru. Jika ada yang melarikan diri ditemukan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bagaimana dengan orang-orang? Cepat, kejar. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya kita sudah ketahuan. Orang-orang mereka ada di mana-mana. Jika benar-benar tidak mungkin, kita akan maju dan melawan mereka. Tidak bisa. Kita dalam kegelapan. Mereka di tempat terbuka. Selama kita hati-hati, tidak mudah terlihat. Jika hanya dengan tenaga manusia, kita benar-benar tidak mudah terlihat sebelum fajar. Namun, Xiao, kamu melewatkan poin yang sangat penting. Ada APA? Ada APA? Kami punya sistem pengawasan kecerdasan buatan yang paling canggih. Begitu sistem diaktifkan, jangan bilang itu kita bertiga. Bahkan 3 semut pun akan ketahuan. Tidak baik. Sistem pemantauan kecerdasan buatan sudah diaktifkan. Kita ketahuan. Bapak Bao, sistem sudah mengunci lokasi mereka. Aku akan segera kirim orang untuk mengejarnya. Kali ini, mereka tidak bisa kabur meski punya sayap. Tidak. Aku akan tangkap mereka bertiga dengan tanganku sendiri. Potong jadi 10.000 potong. Aku sudah menemukanmu. Keluarlah. Menola Québec en Yang d'Itawarkan. Jadi kamu lebih memilih hukuman, ya? Caridan Tonkat Mereka, Idepi de Pintucu. Siapapun yang berani melawan. Venu Tampa en pas. Ya. Keluarlah. Aku sudah melihatmu. Kalian berdua, naik. Tidak ada APA. Bagaimana mungkin? Sistem jelas menunjukkan mereka ada di lokasi ini. Ini. Tidak bagus. Sistemnya dibobol mereka. Aku sudah pakai ilusi untuk memindahkan mereka ke East End. Sekarang pertahanan West End lemah. Ayo kita keluar sekarang. Oke, ayo. Pak Bao, sekarang harus bagaimana?
Kita sekarang ada di East Side. Mereka pasti coba kabur dari West End. West Side, Sial. Itu tanah kosong yang sudah ditinggalkan. Kita sama sekali nggak ada yang jaga. Dan West End jauh sekali dari sini. Bahkan kalau kita kirim orang kejar sekarang juga, sudah terlambat. Bajingan-bajingan ini. Aku benar-benar meremehkan mereka. Cuma mereka mau kabur dari taman aku. Nggak mungkin. Pak Bao, maksudnya apa? Kamu pikir aku benar-benar ada di sana? Memang nggak ada penjaga sama sekali? Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Nggak ada satu penjaga pun. Lewati pintu ini, dan kita bebas. Berhenti, jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Sudah berani-beraninya macan tutul, masih mau kabur, tangkap dia. Tunggu sebentar. Kakak Bao bilang target sudah ditemukan, dan tidak boleh ada yang hidup. Tembak di tempat. Itu bagus, lebih mudah, tembak saja. Tunggu sebentar. Halo, Kakak Leng. Serahkan orang-orang ini padaku. Kamu kerjakan tugasmu dulu. Terji. Tunggu sebentar. Bagaimana? Mau melawan perintahku? Kakak Ling, perintah yang kami terima adalah menembak di tempat. Bukannya ini agak melanggar aturan? Kamu sudah tidak mau dengarkan aku lagi? Kami hanya mendengarkan perintah Kakak Bao. Kalau begitu, serahkan orang-orang ini padaku. Boleh? Kakak Ling, jangan begitu. Kalian, jangan berpikir untuk ambil jasa ini. Tenang, aku tidak akan ambil jasamu. Alasanku harus menangani mereka sendiri. Adalah karena ketiganya membohongiku habis-habisan. Kamu tahu, hanya karena kalian. Sekarang Kakak Bao sama sekali tidak percaya padaku. Hari ini aku yang pertama bunuh kalian. Ini. Udah, jangan banyak omong. Kalau mau hidup, ikut aku. Ambil senjatanya, ikut dia dulu. Kita istirahat di sini sebentar. Mereka nggak akan nyusul dalam waktu dekat. Kamu nggak perlu waspada sama aku, kalau aku mau berurusan sama kamu. Kamu udah mati ratusan kali. Kenapa kamu bantu aku? Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak bantu kamu. Aku bantu diri sendiri. Bantu diri sendiri. Kamu pikir aku mau tinggal di neraka itu? Kamu juga ditipu. Bisa dibilang, cuma lebih lama sedikit dari kalian. Bohong siapa? Status kamu tinggi banget di kompleks penipuan itu. Kamu jelas-jelas satu tim sama Yo Abao dan yang lain. Beraninya bilang kamu ditipu? Maksudnya, kamu bantu Yo Ahbao bunuh banyak orang. Kamu perlakukan saudara sendiri lebih kejam dari dia. Gimana kamu jelasin itu? Soalnya aku mau hidup. Karena aku ingin hidup. Untuk hidup. Untuk hidup. Kamu bisa membunuh orang-orangmu sendiri sesuka hati. Berapa banyak orang yang mati di tanganmu di taman? Aku tak kira kamu bahkan tidak bisa menghitungnya. Ini adalah kemunafikan yang egois. Aku egois dan datang ke sini kepada orang-orang yang tidak dipaksa. Jika kamu berada di posisiku, kamu hanya akan lebih kejam daripadaku. Oke, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan itu. Nona Ling, meskipun kamu memberikan alasan yang baik, tapi taruhannya tinggi, kami masih membutuhkanmu. Berikan kami alasan untuk merasa tenang. Alaison. Pernahkah kamu mempertimbangkan, hari pertama kamu datang, sama seperti putrimu di asrama yang sama. Apakah ini kebetulan? Kamu yang mengaturnya. Hari pertama kamu datang, aku kira-kira menebak hubunganmu. Jadi aku bilang ke Yo Ahbao, Zan Xiaowe beruton padamu. Kenapa kita tidak menguncimu bersama? Mungkin itu akan menghasilkan lebih banyak uang. Apakah Yo Abao mendengarkanmu seperti itu? Dia tidak mendengarkan aku. Dia mendengarkan keuntungan. Dan baru datang ke sini, sudah seperti daging ditelan. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Apa tujuanmu melakukan ini? Dan aku sedang berpikir, karena kamu berani melibatkan dirimu dalam situasi ini, kamu pasti sudah datang dengan persiapan. Tidakkah kamu takut kita akan gagal? Gagal pun nggak masalah, lagi pula nggak bakal bikin aku rugi. Dari awal juga aku nggak terlalu berharap banyak, tapi akhirnya kamu bikin aku kaget. Kamu juga yang bunuh Jiang Hao? Sejak awal rencanamu dimulai, setiap gerak-gerikmu aku awasi. Setiap langkahnya sempurna, tapi cuma ada satu kekurangannya. Terlalu baik hati. Walaupun Jiang Hao jahat, tapi dia juga manusia hidup. Québécois Atia Papin di sini adalah senjata paling mematikan untuk bunuh diri.
Kalau aku nggak bunuh Jiang Hao, kamu pikir kamu masih hidup? Itu hari pertama kita di distrik hiburan. Kamu juga sengaja datang ngomong begitu ke kita. Aku khawatir kamu gegabah dan celaka. Tapi aku nggak nyangka kamu malah lakukan ini setelah tahu. Sejak saat itu, aku percaya padamu sepenuh hati. Suara di depan pintu gudang tadi. Kamu yang bikin? Aku udah bareng kamu dari awal. Mendukungmu. Kalau enggak, kamu pikir bakal lancar segitu? Jadi ternyata memang kamu yang bantu kita. Aku nggak akan bilang terima kasih. Mulai sekarang, kita berempat sekarang di perahu yang sama. Kalau saja kamu bisa berpikir seperti itu, lanjut aja. Kita belum sepenuhnya aman. Masih ada bahaya yang lebih besar menanti di depan. Bereni, kamu sedang apa? Jangan gugup. Ini aku. Lo, bukannya ini mainan Ahbao? Kamu ngapain di sini? Gimana? Ahbao nggak bisa puasin kamu? Mau kami bantu? Oke. Kamu terlihat sangat tampan. Aku masih menantikannya. Kamu serius ya? Kalau gitu kami nggak sungkan-sungkan lagi. Buruan apa? Kalau mau main, tunggu kami selesaikan tugas dulu. Tugas apa? Berani-beraninya kamu tanya. Baru saja ada yang lari dari sini. Kamu nggak tahu. Ada yang lewat lari. Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Magir. Ayo kita selesaikan tugasnya. Pekerjaan cepat selesai. Kenapa masih berdiri di situ? Cepat pergi. Bereni, siapa yang mau kamu bohongi? Walaupun Ahbao mau menangkap orang, masa mengirim kamu dan beberapa anak babi? Percaya atau tidak, jangan tunda-tunda. Nanti orangnya kabur. Bereni, aku izinkan kamu pergi. Turunkan senjatamu. Tangan di atas kepala. Cepat. Aku hitung sampai 3. Turunkan senjatamu. Atau aku tembak. 1, 2. Peluru habis. Xiaowei, shouting, kalian duluan. Aku yang jaga belakang. Ayah, aku tidak mau pergi. Kalau mau pergi, kita pergi bersama. Diam. Masih bisa kabur? Lihat ke sana. Sudah selesai. Dewa pun tidak bisa selamatkan kita kali ini. Kalau tahu dari dulu, aku sisakan 1 peluru untuk mengakhiri diri. Sudahlah, diam saja. Sudah kubilang, tidak ada yang tahu hasilnya sampai akhir. Beberapa manis-manis keluar. Hari ini aku harus cacah kalian jadi saus daging. Tidak mau keluar, ya? Kemari. Bazooka siap. Tunggu sebentar. Kami menyerah. Kami salah. Biarkan kami hidup. Kami akan lakukan apapun. Oh. Itukah yang kau katakan? Ling Wei. Nanti kau cari cara untuk memancing pemimpinnya datang. Mengerti? Bajingan, coba menipuku, matilah kau. Ayo pergi. Ini sudah berakhir. Tidak ada kesempatan kali ini. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Tak kusangka hasilnya seperti ini. Ayah, maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Jangan bicara begitu. Bukankah sudah kukatakan, sebelum sampai di ujung, jangan pernah menyerah. Bapak Sang, aku kagum dengan semangat pantang menyerahmu. Tapi kita juga harus menghadapi kenyataan. Sudahlah, peluang kita untuk bertahan hidup hampir nol. Tidakkah kau menyadari ada yang aneh? Apa yang aneh? Secara logika, tembakan sudah berlangsung begitu lama. Kita seharusnya sudah dihancurkan bazooka sejak lama. Benar. Mengapa mereka tidak menembaki kita dengan bazooka? Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, apa sih yang terjadi? Bangun dan lihat, nanti kamu tahu. Itu pasukan Red Scarf. Mangapa mereka di sini? Apa itu pasukan Red Scarf? Itu juga pasukan panglima perang lokal. Tapi mereka bukan orang baik.
Jadi, kami takut kami akan mati. Jadi apa yang terjadi? Bahkan komandan tertinggi pasukan Red Scarf, Qin Tian, datang. UPS, sepertinya mereka datang untuk kita. Belok kiri dan kanan. Aliansi Dark Knight Qin Tian telah melihat pemimpin. Tidak perlu sopan, lama tidak bertemu. Mohon maafkan pemimpin. Saya terlambat. Jangan salahkanmu. Luar biasa kamu bisa memecahkan instruksiku. Ketiga ini adalah... Kita bersama dalam hal ini. Oke, kamu masuk mobil dulu. Aku akan atur agar kamu keluar dari sini dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, pergi ke tempat itu dan katakan. Ayo teman-teman, tolong masukkan kami ke mobil. Bagus, akhirnya kita aman. Oh, ayah. Kamu ini siapa sebenarnya? Komandan pasukan Shal Merah tadi. Menyebutmu pemimpin. Kamu hebat. Siapapun aku, kamu cuma perlu ingat kalau aku ayahmu. Yah, siapapun kamu adalah ayah terbaikku. Hehe, oke. Sekarang bukan waktunya untuk senang. Apa kamu nggak merasa ada yang aneh? Apa yang aneh? Pernah lihat orang angkat mobil terus masukin orang ke kotak kargo? Mungkin itu kebiasaan mereka. Kebiasaan? Kurasa nggak sesederhana itu. Bapak Zan, aku nggak peduli apa hubunganmu dengan Qin Tian, tapi aku rasa hal ini agak nggak beres. Nona Ling, menurutmu apa yang nggak beres? Pertama, cara Qin Tian memandangmu. Dia terlihat sangat hormat padamu di permukaan, tapi sebenarnya, matanya penuh ketidakpedulian. Mungkin karena dia tentara bayaran. Berperang setiap hari. Makanya matanya jadi seperti itu. Masuk akal juga. Tapi kalau dia mau mengeluarkan kita dari sini dengan aman, kenapa tadi baru saja lewat jembatan? Kita sama sekali belum keluar dari negara K. Kembali ke negara K? Apa tadi kita lewat jembatan? Pasti tidak. Kak Ling, gimana kamu tahu? Di kompartemen ini juga nggak ada jendela. Gimana kamu tahu keadaan di luar? Aku terlalu hafal medan di sini. Lewat jembatan itu ke negara T. Jalan di sana rata. Ini jelas-jelas semakin bergelombang. Kita tidak pernah meninggalkan negara T. Turun. Cepat. Tunggu sebentar. Tempat ini di mana? Bagaimana dengan Komandan Qin Tianmu? Jangan tanya yang tidak seharusnya kau tanya. Tetap di tempat. Sepertinya Ling Wei benar. Qin Tian benar-benar tidak punya niat baik. Ayah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pasukan untuk menghalangi. Air datang untuk menutupi. Langkah demi langkah. Tapi kau harus ingat. Lakukan seperti yang kukatakan. Kau harus percaya padaku. Xiao, menurutmu bagaimana Qin Tian akan memperlakukan kita? Ini masih perlu ditanya. Antara Taman K dan pasukan pendukung. Banyak hal yang terjadi. 80% pasukan Red Scarf sudah menghubungi Taman K. Yo Abao mungkin sudah dalam perjalanan. Tidak terduga, bukan? Bertemu lagi. Qin Tian, kau ternyata mengkhianatiku. Maaf. Pasukan Red Scarf kami dan Taman K selalu menjadi kemitraan. Aku hanya seorang tentara bayaran. Aku akan bekerja untuk siapapun yang memberi uang. Aku akan bekerja untuk siapapun yang memberi uang. Kudonggar, begini ya. Jangan kira kabur dari taman penipuan bakal aman-aman saja. Sejak taman penipuan ini berdiri, belum ada yang bisa lari dariku. Yo Ahbao, termasuk kau juga. Yo Abao, kau sudah berbuat banyak kejahatan. Tidak takut kau dapat hukuman dari Tuhan? Bajingan, aku belum cari kau. Comme à la main Kusandiri. Berani Mankianatiku. Sekarang akan kuperlihatkan padamu apa itu kutukan Tuhan. Tuan Yo, gubernur sudah memberi perintah. Kimpat orang ini harus ditangani langsung oleh beliau. Tidak boleh ada yang menghabisi mereka tanpa izin. Aku akan biarkan kau melompat pas sebentar lagi. Tunggu gubernur datang. Aku pastikan kalian semua tidak akan mati dengan tenang. Sepertinya,
Kau bukan bos sebenarnya dari taman penipuan ini. Aku bos atau bukan, itu bukan urusanmu. Sang, kau main-main denganku habis-habisan. Tunggu gubernur datang. Aku pasti buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Diam, setengah hari ngomong, kau cuma anjing orang lain. Apa? Aku bilang, kau cuma anjing orang lain. Kau benar. Yo Abao, seberapa sombongnya kau biasanya? Identitasmu tetaplah seekor anjing. Tembak dan bunuh kami kalau berani. Beraninya? Bajingan-bajingan ini. Aku bunuhku. Berhenti. Hormat pada gubernur. Hormat kepada gubernur. Ah Bao, seperti yang kukatakan, aku harus urus orang-orang ini sendiri. Apa kau tidak serius dengan omonganku? Yang mulia gubernur, orang-orang ini memanggilku anjing. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Apa mereka salah ngomong? Kau adalah anjing di sisiku. Anjing yang salah tempat, aku tak keberatan ganti. Maaf, gubernur, aku salah. Tuan Zhang, senang bertemu. Kau tahu, selama ini, berapa banyak orang yang mau kabur dari tamanku? Gagal. Kalian berempat yang paling dekat dengan kesuksesan. Sayang sekali, ujung-ujungnya gagal. Tahu kenapa? Tahu. Itu karena kau, gubernur yang seharusnya membunuh rakyat, adalah iblis terbesar di sini. Entah itu iblis, entah mereka orang baik, aku tak peduli. Yang paling kuperdulikan adalah uang dan kekuasaan. Tuan Zhang, kalau kau tak keberatan, aku sangat ingin kerja sama denganmu. Mau kerja sama seperti apa? Aku dengar soal keahlian komputermu. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, bisa memblokir sistem pengawasanku di seluruh taman. Sungguh luar biasa. Kurasa kalau kau mau gabung dengan timku, maka, apakah sumber keuangan tamanku ini akan melimpah? Kau mau aku terus bantu kau berbohong? Salah paham. Aku hanya mau kau jadi pengawas taman kaku. Yang mulia gubernur jangan. Dia babi. Masa kau bandingkan orang ini denganku? Kau salah. Masa aku bandingkan dia denganmu? Aku minta dia gantikan kau. Yang mulia gubernur, aku tidak bersalah. Selama ini, aku setia padamu. Betul. Kau memang setia padaku. Tapi bukan padaku. Kau setia pada kekuasaan dan kekayaanku. Jujur saja, kita saling memanfaatkan. Permisi. Kau digantikan orang yang lebih baik. Yang mulia gubernur, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku akan bantu kau cari uang lebih banyak. Jangan bilang ini padaku. Sekarang Tuan Zhang yang mengawasi taman K. Dia yang bertanggung jawab atas hidup matimu. Yang mulia gubernur, kurasa kau salah paham. Sepertinya aku tidak pernah janji padamu. Maksudmu apa? Kali ini aku ke sini, selain menyelamatkan putriku, ada satu hal lagi. Yaitu menyingkirkanmu, dalang di balik layar. Jadi mana mungkin aku bekerja sama denganmu? Nolak jamuan malah minum hukuman. Apa gubernur lihat? Orang macam ini tidak bisa dipercaya. Menyimpannya adalah bencana. Zhang Xiao. Kau tahu, ucapanmu barusan menyeretmu dari surga ke neraka. Begitu menurutmu, aku bertindak terang-terangan. Baik Heitai, jadi kemanapun aku pergi, surga selalu ada. Dan kau sudah kehilangan nuranimu. Tenggelam dalam kejahatan. Neraka untuk orang sepertimu. Baik. Lebih baik kita lihat siapa yang masuk neraka hari ini. Ayo. Bunuh keempat orang ini. Ayo, apa kalian tuli? Yang mulia gubernur. Berhenti teriak. Anak buahmu tidak akan datang. Kau, maksudmu apa? Kamu, maksudmu apa? Waktu kamu memarahi tadi, orang-orang yang kamu bawa, sudah semua ditangkap oleh anak buahku. Sekarang di luar semuanya orang saya. Hinzian. Kamu berani sekali. Berani mengkhianati aku. Kamu tahu apa akibatnya kalau mengkhianati aku? Aku tahu, akibatnya adalah kamu akan membayar mahal atas perbuatanmu. Hari ini kamu dan taman penipuanmu akan lenyap total. Bawa pergi.
Laporkan ke pimpinan. Saya sudah ikuti instruksi Anda. Dalang di balik layar sudah dibunuh. Dan saya suruh anak buah saya ambil alih taman itu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi K-Park di dunia ini. Kerja bagus. Memang asisten terbaikku. Kepala, kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Tentu saja, tangkap semua bajingan ini sekalian. Bunuh semuanya. Tidak, kita tidak bisa begitu. Ayah, kenapa tidak? Mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Bukankah seharusnya dibunuh? Layak mati atau tidak, semua berhak mendapat persidangan hukum yang paling adil. Karena hanya hukum yang bisa memberi efek jerat terbesar pada penjahat. Kepala benar. K-Park itu cuma setetes air di lautan. Kita ingin memberantas kanker penipuan sampai ke akarnya. Masih panjang jalan kita. Dan hukum adalah pendukung terbesar kita. Setelah pulang kali ini, aku akan bikin war pendek dari yang aku lihat dan dengar di sini. Bisa dianggap sebagai kontribusi untuk gerakan anti penipuan. Aku tidak tahu apakah kalian mau ikut serta. Tentu saja aku mau. Kalau benar mau syuting, aku mau main dengan jati diriku yang asli. Berkontribusi untuk gerakan anti penipuan. Aku ikut. Aku juga main sebagai diriku sendiri. Melawan penipuan. Itu tidak bergantung pada orang tertentu atau unit tertentu. Tergantung pada kita masing-masing. Selama kita bersatu, kanker penipuan telekomunikasi pasti akan hilang dari dunia ini.